Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita Waalaikumsalam akan warahmatullahi wabarakatuh. di sini kita akan melakukan kick off meeting mengenai proyek sistem informasi parkir berbasis web dan sistem informasi pengaduan masyarakat secara online. Mungkin sebelumnya bisa diperkenalkan masing-masing. Saya Nama dimulai dari saya saya. Oh, dimulai dari nama saya Mas Pak Arifal. nama saya Ma'arif Al-Ramadan, NPI 1461900 Nama saya Ferdi Pratana, NPI 141 Nama saya Rizky Afrida Putra, NBI 14619051. Selanjutnya nama saya Valentino Webran Saputra, NPI 146190236. Selanjutnya saya Kuku Imanuddin Ahmad, NBI 1461900-213. Yang terakhir saya Mas Ari Nizar, NBI 1461900-221. Kemudian langsung saja mungkin ke proyek sistem informasi pengaduan masyarakat secara online. Dari kelompok tersebut bisa dijelaskan secara ringkas mengenai proyek tersebut. Ya, jadi saya ingin menjelaskan tujuannya atau alasannya membuat itu. Tujuannya untuk membangun sistem yang mampu menangani pengaduan keluhan masyarakat, membuat desain sistem informasi pengaduan keluhan masyarakat yang efisien dan user friendly sehingga dapat mempermudah penggunaan dalam mengelola keluhannya masyarakat. Sistem ini itu untuk mempermudah masyarakat dalam pengaduan secara online dan mempertugas dalam menangani keluhan dari masyarakat secara online. Untuk fitur-fiturnya dalam sistem ini adalah ada dashboard, menampilkan status laporan, yang kedua registrasi untuk pendaftaran masyarakat yang ingin mengadu, ketiga pengaduan masyarakat yang masuk, 4 yaitu respon, tanggapan yang sudah direspon oleh petugas, 5 user, menampilkan user untuk admin dan petugas, yang keenam laporan untuk menampilkan hasil laporan dan juga mencetak laporan, yang ketujuh logout. Mungkin langsung bertanya atau masih ada yang jelaskan lagi? Boleh langsung pertanyaan. Langsung bertanya. Sebelumnya apa alasan kalian membuat itu? Alasannya untuk membangun sistem yang mampu menangani pengaduan keluhan masyarakat, membuat desain sistem informasi pengaduan keluhan masyarakat yang efisien dan user friendly sehingga dapat mempermudah penggunaan dalam mengelola keluhan. Boleh saya bertanya? Boleh, silakan. Monggo. Untuk hambatannya itu bagaimana ya? Kan pasti ada hambatannya itu. Boleh dijelaskan? Hambatan dalam pemecahan masalah. Hambatannya itu masyarakat yang masih awam dengan perkembangan teknologi informasi. Masyarakat kurangnya kesadaran atas pentingnya penggunaan website. Sulitnya adaptasi masyarakat untuk memakai website dikarenakan sudah nyaman dengan metode offline dalam pembagian tugas. Mungkin bisa dilanjut materinya. Dan masyarakat ada informasi pemberitahuan yang disampaikan oleh masyarakat yang berasal dari lingkungan kemasan atau masyarakat umum yang berisi keluhan atau tidak puasan terkait fasilitas yang disediakan oleh pemerintah atau dari lingkungan desa.
Adapun bentuk pengaduan masyarakat merupakan penyampaian aduan atau informasi dari masyarakat terkait kerusakan fasilitas umum dan bantuan dari pemerintah tidak disalurkan oleh perangkat desa. Dilakukan dengan berbagai macam cara, yaitu pengaduan secara tidak langsung. Pengaduan secara tidak langsung dilakukan oleh masyarakat dengan cara tidak langsung berhadapan atau bertemu dengan pejabat berwenang. Langsung Mengenai pengetahuan pengaduan masyarakat atau datang langsung ke meja pengaduan atau saluran. Klasifikasi pengaduan terdiri dari satu, pengaduan informatif, yang kedua pengaduan penyimpangan. Pengaduan informatif yaitu setiap pengaduan yang dapat diselesaikan dengan memberikan keterangan selengkap-lengkapnya kepada pengadu. Untuk pengaduan penyimpangan yaitu setiap pengaduan yang dalam penyelesaiannya memerlukan penanganan lebih lanjut atau investigasi. mungkin langsung ke biaya atau rencana-rencana yang nanti akan dilakukan. Untuk biayanya masih belum ada kejelasan. Untuk alur kegiatannya yaitu dalam minggu pertama kita melakukan koordinasi dengan tim. Dan yang kedua, melakukan analisis dengan tim, pembagian tugas, penyusunan laporan, dan penyusunan laporan perancangan. Yang ketiga, mengerjakan proyek website. Dilakukan dalam minggu pertama. Untuk minggu kedua, masih lanjut mengerjakan proyek website hingga minggu ke-10. Dan untuk minggu ke-11, kita melakukan sosialisasi kepada karyawan. Dan untuk minggu ke-12, kita melakukan uji coba website. Dari minggu ke-12 hingga seterusnya. Untuk alur fitur websitenya seperti ini: login, tugas, daftar masukkan ke sistem, lihat aduan masyarakat, respon aduan masyarakat. Untuk masyarakatnya membuat aduan ke petugas. Mungkin ada pertanyaan? Ada langsung ke kesimpulan aja. Ya, kesimpulannya dengan pembuatan website ini kita mengharapkan mampu memudahkan masyarakat dalam proses pengaduan sehingga dinilai lebih efektif dan efisien dalam memberikan aduan ke petugas. Seperti itu. Baik, terima kasih Mas Periaci mengenai sistem informasi pengaduan masyarakat secara online. Baik, saya tutup dulu. Ya. Kemudian kita akan melanjutkan ke proyek kedua, yaitu sistem informasi parkir pada rumah sakit berbasis web. Mungkin saya akan menjelaskan secara singkat mengenai proyek tersebut. Jadi sebelumnya perkenalkan, saya di sini sebagai project manager. Valentino Bersapta sebagai project manager. Saya M. Rizar sebagai project leader. Kemudian Kuku Imanudin sebagai programmer desain dan software system. Sebelumnya latar belakang sistem pengelolaan tempat parkir pada yang ada di rumah sakit ini masih belum menggunakan sistem yang terkomputerisasi. Cara yang dilakukan yaitu dengan memberikan tanda parkir berupa nomor yang digantung pada kendaraan dan satu lagi yang diberikan pada pemilik kendaraan. Jadi sebelumnya ini masih manual. Selanjutnya dengan adanya sistem informasi ini kemudian memudahkan petugas parkir dalam menerapkan tarif
memudahkan petugas parkir dalam pembatasan kendaraan sesuai dengan kapasitas lokasi parkir, memudahkan petugas parkir dan dalam mengamankan kendaraan, dan untuk kedepannya manajemen parkir diharapkan tarif parkir kendaraan akan berbasis waktu lamanya parkir pengunjung di lokasi parkir. Dan pendapatan parkir bisa dimasukkan dalam pendapatan rumah sakit. Kemudian ruang lingkup proyek, ada sistem informasi yang berbasis web, kemudian petugas memasukkan data plat kendaraan motor, kemudian waktu parkir masuk dan keluar tertera di sistem informasi. Setelah itu bisa mencetak laporan pendapatan parkir, kemudian mencetak laporan transaksi parkir. Selanjutnya ke tujuan proyek. Tujuan proyek dari suatu proyek ini adalah mengembangkan sistem informasi perparkiran yang dapat ditetapkan langsung di rumah sakit. Kemudian yang kedua, lebih teraturnya kendaraan yang akan parkir. Ketiga, untuk dapat mengetahui informasi parkir yang lebih akurat dan membuat sistem yang dengan tepat, cepat, dan mudah diakses seluruh karyawan petugas parkir. Untuk faktor-faktor penentu keberhasilan, adanya sumber daya manusia yang profesional untuk mengimplementasi proyek. Kemudian metode yang digunakan dalam pengambilan data sudah terbukti keberhasilannya. 3. Banyaknya pemakai internet sebagai media pelaporan data yang cepat. Deskripsi proyeknya, analisis kebutuhannya. Fungsi utama proyek ini mendasar dalam pembangunan aplikasi, bagaimana dan siapa yang menggunakannya menjadi prioritas utama dalam pertimbangan kami. Langsung saja ya, pembuatan programnya, desain program, perancangan database, pembuatan coding, pelaksanaan uji coba, perbaikan ulang bug, dan ada dokumentasi, dan yang terakhir nanti penyerahan dan pelatihan. Untuk rincian biaya bisa dijelaskan oleh Mas Aril sebagai project leader atau Ya, saya. yang pertama ada biaya persiapan. Jenis kebutuhan yang pertama itu perangkat komputer dengan spesifikasi prosesor quad-core Intel i7, memori 8 GB, dan hard disk 1 TB, mouse, keyboard, dan monitor LCD. Jumlahnya masing-masing 1. Untuk harga persatuannya 13.500.000. Untuk yang kedua ada MySQL, domain, dan hosting. Jumlahnya ada 12 bulan. Harganya ada 300.000, jadi totalnya 3.600.000 untuk 12 bulan. Yang ketiga ada biaya uang intensif produksi per orang untuk 3 bulan dan seterusnya. Untuk per bulannya ada 1.500.000, jadi totalnya 4.500.000. Yang keempat ada Adobe Dreamweaver untuk lisensi 1 tahun, harganya 1 juta. Jadi total dari biaya persiapannya ada 22.600.000 rupiah. Untuk yang kedua ada biaya pengerjaan. Rincian biaya harga persatuan untuk yang pertama ada analisa kebutuhan, biayanya 700.000. Yang kedua penentuan fungsi utama, biayanya 1 juta. Yang ketiga ada penyusunan jadwal pembuatan program, biayanya 800.000. Yang keempat ada pembuatan program, biayanya 5 juta. Yang kelima ada dokumentasi, biayanya 1.500.000. Yang terakhir ada penyerahan dan pelatihan, biayanya 1 juta. Jadi totalnya dari biaya pengerjaan ada 10 juta rupiah. Sini ada jadwal proyek. Bisa ditampilkan untuk Microsoft Project-nya, Mas Valen. Nah, di sini dimulai dari analisa dan pengambilan data dengan durasi 6 hari yang terdiri dari analisa kebutuhan 3 hari dimulai dari tanggal 19 dan berakhir pada tanggal 21. Yang kedua ada penentuan fungsi utama dengan durasi 2 hari dimulai pada tanggal 22 sampai tanggal 23. Untuk yang ketiga ada penyusunan jadwal pembuatan program
durasinya 1 hari, dimulai tanggal 24 dan berakhir pada tanggal 24. Untuk yang kedua ada perencanaan dan desain sistem dengan total durasi 15 hari yang terdiri dari yang pertama pembuatan desain database durasinya 5 hari dimulai dari tanggal 25 sampai tanggal 29. Yang kedua ada pembuatan desain UI UX dengan durasi 1 minggu dimulai dari tanggal 30 dan berakhir pada tanggal 10 bulan depan pada bulan Mei. Untuk yang ketiga ada perencanaan sistem dengan durasi 3 hari dimulai pada tanggal 11 dan berakhir pada tanggal 13. Yang terakhir ada pembuatan dan penyerahan aplikasi dengan durasi 3 bulan atau 90 hari. Yang terdiri dari pembuatan program durasinya 60 hari atau 2 bulan yang dimulai dari tanggal 14 bulan Mei dan berakhir pada tanggal 5 bulan Agustus. Yang kedua ada penyerahan dan pelatihan dengan durasi 1 bulan atau 30 hari dimulai pada tanggal 6 Agustus dan berakhir pada tanggal 16 September. Yang terakhir ada dokumentasi dari keseluruhan ada 111 hari dimulai dari awal dan akhir yaitu tanggal 19 April sampai 20 September. Mungkin ada yang ditanyakan? Mungkin ada yang ditanyakan? Halo. Ya. Ya, saya mau bertanya. Oh, silakan. Desain-desainnya gimana ya, desain-desainnya? Tolong dijelaskan. Itu bisa dijelaskan oleh Mas Gugu Manudin. Silakan Mungkin Mas desain Gugu. dari programmer atau desain dari sistem itu sendiri. Silakan Mas Kuko sebagai program desain dan software system. Oh ya, baik. Di sini saya sebagai perkenalkan dulu, saya Kuku Manudin Ahmad. Di sini saya sebagai desain dan programmer. Untuk desainnya saya sendiri untuk mendesain UI UX saya menggunakan Figma. Untuk desainnya saya membuat tampilan UI UX yang simple, modern dan menarik sehingga bisa memudahkan user dalam menggunakan website. Intinya seperti itu sih. Gimana Mas Mas Rival? Ya, paham. Makasih Mas Koko. Ya, baik, sama-sama. Ya, berarti kita langsung ke kesimpulan dari sistem informasi parkir berbasis web ini. Jadi nanti saya sebagai project manager ini nanti rencana-rencana yang akan dilakukan, menganalisa kebutuhannya, kemudian menentukan fungsi utama, selanjutnya menyusun jadwal pembuatan program, kemudian proses pembuatan program itu sendiri, dan tidak lupa untuk dokumentasi juga. Dan yang terakhir kita akan penyerahan dan pelatihan. Jadi menyerahkan kepada user, kepada konsumen dan pelatihan. Setelah itu mungkin kesimpulannya seperti itu. Dengan proposal ini kita dengan demikian kita jadi lebih mudah untuk membuat sistem parkir agar tidak manual, jadi lebih terbaru. Bagaimana? Ya, baik. Bisa diterima untuk diskusi meeting kick off kali ini? Bisa. Ya, sangat bisa diterima. Dari kelompok sistem informasi parkir dan sistem informasi pengaduan masyarakat sudah sepakat ya? Ya, sepakat. Baik, terima kasih atas kehadiran teman-teman di sini.
Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.